Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Angkatan 10, kelompok 3. Di sini kami akan mengidentifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak. Latar belakang. Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan core value ASN yaitu berakhlak. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai fondasi atau landasan dan panduan perilaku bagi seluruh ASN. Core value merupakan hasil penyelenggaraan nilai dasar ASN bertujuan untuk membentuk budaya kerja yang profesional dan seragam di seluruh instansi pemerintahan, sekaligus memperkuat semboyan bagi ASN yaitu bangga melayan bangsa. Tujuan analisis ini satu, mengidentifikasi isu-isu aktual dan relevan di unit kerja yang terkait dengan belumnya optimalkan dalam nilai beralat tersebut. Dua, menganalisis penyebab utama dari isu-isu tersebut. Ketiga, merekomendasikan alternatif penyelesaian yang terstruktur logis dan dapat diimplementasikan dengan fokus dan penguatan nilai-nilai berakhlak yang relevan. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya Aditya. Kepada Aditya, dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Irfani. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Di sini, kami mengangkat isu tentang masih adanya keluhan masyarakat mengenai alur pelayanan yang berbelit-belit dan kurang informatif di loket pelayanan administrasi kependudukan. Yang pertama, kurangnya media informasi yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua, petugas kurang proaktif dalam memberikan panduan awal kepada pemohon layanan. Yang ketiga, yaitu informasi di papan pengumuman seringkali tidak terbaca atau sulit dipahami. Alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu pembuatan media informasi berbasis digital seperti infografis dan video. Adapun tahapan yang dilakukan untuk terwujudnya alternatif penyelesaian tersebut yaitu yang pertama yaitu merancang desain infografis yang ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua yaitu membuat video simulasi singkat tentang tahapan pelayanan dari awal hingga selesai. Yang ketiga yaitu mengunggah konten ke media sosial resmi instansi dan menampilkannya di layar TV ruang tunggu. Harapan agar alternatif itu dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja, sehingga mereka lebih siap saat datang ke kantor. Adapun pihak-pihak yang terkait, agar terciptanya alternatif ini dapat dicapai, yaitu penata komputer, yang kedua petugas pelayanan, yang ketiga masyarakat. Untuk alternatif yang kedua, yaitu optimasi peran petugas meja informasi. Adapun tahapan setiap alternatif yaitu menempatkan satu petugas khusus di bagian depan untuk menyambut dan memberikan arahan. Menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Yang kedua yaitu petugas secara proaktif menanyakan keperluan pemohon dan melakukan pengecekan awal pemberkasan. Sehingga ketika masyarakat masuk ke dalam proses pelayanan, tidak ada lagi berkas atau tahapan yang mereka tidak paham. Yang ketiga yaitu memberikan briefing rutin kepada petugas mengenai pentingnya keramahan dan sikap solutif. Hasil yang diharapkan dari alternatif ini yaitu pemohon merasa diterima, dibantu, dan tidak kebingungan saat pertama kali datang. Proses pelayanan menjadi lebih cepat karena berkas sudah terverifikasi di awal. Adapun pihak-pihak yang terkait untuk pencapaiannya alternatif ini yaitu Kepala Bidang Pelayanan, petugas pelayanan, dan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dela. Kepada Saudari Dela, saya silakan. Terima kasih, Saudara Adit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus terkait penerapan nilai akuntabel.
Isu yang diambil yaitu kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan hasil kerja pegawai di lingkungan instansi. Penyebab dari isu tersebut yang pertama, pegawai belum memahami pentingnya pelaporan secara tepat waktu dan akurat. Terus yang kedua, tidak ada sistem monitoring yang konsisten. Yang ketiga, kurangnya pembinaan dan keteladanan dari atasan langsung. Selanjutnya, saya akan menunjukkan tabel alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman ASN tentang nilai akuntabel dan melalui sosialisasi dan pelatihan internal, di mana tahapan setiap alternatif yang pertama mengadakan kegiatan sosialisasi nilai berakhlak fokus pada nilai akuntabel tersebut. Yang kedua, mengintegrasikan materi akuntabilitas dalam rapat kerja dan evaluasi mingguan. Yang ketiga, menyediakan panduan pelaporan kerja yang transparan, di mana diharapkan hasil pegawai memahami pentingnya akuntabilitas dan mampu menyusun laporan yang tepat waktu dan valid. Para pihak yang terkait yaitu BKPSDM, pimpinan unit, seluruh pegawai. Alternatif penyelesaian yang kedua, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital untuk pelaporan kinerja. Tahapan step alternatifnya yang pertama mengembangkan template pelaporan kinerja yang berstandarisasi. Yang kedua, membentuk tim pengawas pelaporan kerja mingguan. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik langsung atas hasil laporan pegawai, di mana diharapkan terwujudnya transparansi dan peningkatan tanggung jawab dalam pelaporan kinerja ASN. Para pihak yang terkait yaitu pimpinan instansi, tim IT, Subbag Kepegawaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Priyo. Baik, terima kasih Sri Dela. Selanjutnya adalah kasus terkait penerapan nilai kompeten. Isunya itu yaitu ASN kurang memperbarui kemampuan dan pengetahuan kerja sesuai perkembangan teknologi serta peraturan baru. Penyebabnya karena kurang motivasi untuk belajar serta tidak ada dorongan dari pimpinan untuk peningkatan kompetensi. Eh, ada tabel penyelesaiannya ada, sudah kami buat, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan coaching berkelanjutan. Tahapannya tuh satu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai bidang tugas serta menyelenggarakan pelatihan teknis dan non teknis secara berkala. Hasil yang diharapkan, ASN memiliki kemampuan yang relevan dengan tuntutan pekerjaan dan mampu bekerja secara profesional. Dan kemudian para pihak terkait untuk penyelesaian ini yaitu pimpinan OPD, Subag Kepegawaian, Widya Iswara serta ASN terkait. Kemudian eh, alternatif penyelesaian kedua yaitu mendorong budaya belajar mandiri dan kolaboratif di lingkungan kerja. Tahapan step alternatif satu, membentuk kelompok belajar atau learning group ASN, terus mengadakan sesi berbagi pengetahuan setiap bulan dan memberikan penghargaan bagi ASN yang aktif belajar berinovasi. Hasil yang diharapkan itu terbentuk budaya kerja yang kompeten, adaptif, dan saling mendukung peningkatan kemampuan. Yang kemudian para pihak yang terkait tentang penyelesaian ini, pimpinan OPD, ASN seluruh unit kerja, bagian umum, dan keprotokolan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putih. Baik, untuk identifikasi kasus dalam penerapan nilai harmonis, yaitu salah satunya adanya isu kurangnya keharmonisan antar bidang karena sering terjadi saling lempar tanggung jawab dalam penyelesaian tugas bersama. Penyebabnya dapat dikarenakan pertama, tidak adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar bidang. Kedua, ego sektoral dan kurangnya koordinasi dalam menyelesaikan pekerjaan lintas bidang. Ketiga, lemahnya komunikasi dan kerjasama tim dalam pelaksanaan kegiatan. Keempat, kurangnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya kolaboratif. Yang mana akan kami tampilkan tabel alternatif solusi. Dengan alternatif penyelesaian yang ditawarkan, yaitu pertama, dengan membangun koordinasi yang efektif antar bidang melalui rapat lintas unit, yang mana tahapan setiap alternatifnya yaitu pertama, menetapkan jadwal rapat koordinasi rutin lintas bidang, kedua, menyusun notulen yang menegaskan tanggung jawab masing-masing bidang, ketiga, melakukan evaluasi bersama terhadap hasil kerja dan hambatan yang muncul, yang mana hasil yang diharapkan adalah
terciptanya komunikasi yang terbuka antar bidang, tugas dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, serta mengurangi konflik dan miskomunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Di sini para pihak yang terlibat adalah kepala bidang dan subbagian, sekretaris dinas, dan pimpinan instansi. Kemudian untuk alternatif penyelesaian kedua, yaitu meningkatkan semangat kebersamaan dan saling menghargai melalui kegiatan penguatan tim. Yang mana tahapan setiap alternatifnya pertama dengan melaksanakan team building sederhana seperti senam bersama, pelatihan sinergi tim atau sharing session. Kedua, mendorong setiap bidang untuk berbagi praktik baik dan saling memberikan apresiasi. Ketiga, mengintegrasikan nilai harmonis dalam kegiatan apel atau forum kedinasan. Yang mana hasil yang diharapkan yaitu terbangunnya kepercayaan dan rasa saling menghormati antar pegawai lintas bidang, meningkatkan rasa kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Di sini para pihak yang terlibat adalah seluruh ASN di instansi, tim kepegawaian atau SDM, dan pemimpin sebagai role model. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Priska. Baik, terima kasih pada Saudari Putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus terkait penerapan nilai loyal. Baik, contoh case-nya adalah keterlambatan dan meninggalkan jam kerja tanpa izin atau disebut juga TMT. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran diri terhadap pentingnya disiplin waktu dan tanggung jawab sebagai ASN. Kemudian yang kedua, kurangnya ketegasan atau konsistensi atasan dalam menegakkan aturan disiplin atau mekanisme absensi yang mudah dimanipulasi. Kemudian yang ketiga, budaya kerja yang permisif atau tidak adanya sanksi yang jelas atau tegas bagi pelanggar disiplin. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa alternatif yang ditawarkan. Yang pertama, ada alternatif penyelesaian, yaitu penguatan penerapan sistem absensi digital dan pengawasan langsung. Untuk ini, hasil yang diharapkan adalah efisiensi dan efektivitas kerja yang tinggi. Pegawai yang disiplin waktu dapat memanfaatkan seluruh jam kerja yang tersedia secara optimal, sehingga tugas dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Kemudian, tahapan dari setiap alternatifnya ada penerapan teknologi, yaitu menerapkan sistem absensi online atau digital berbasis lokasi atau GPS atau sidik jari yang terintegrasi langsung ke sistem kepegawaian. Kemudian yang kedua ada mekanisme pengawasan, yaitu atasan langsung, kepala seksi atau subbagian wajib melakukan rekapitulasi harian atau mingguan dan memberikan teguran lisan pada hari yang sama jika ada karyawan yang ketahuan TMT. Kemudian evaluasi berkala melalui audit absensi secara bulanan dan melaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi atau kepala bagian unit untuk tindak lanjut pembinaan. Dan diharapkan tahapan setiap alternatif ini terapkan pada seluruh ASN. Kemudian yang kedua ada pembinaan dan peningkatan komitmen pegawai terhadap integritas. Untuk hasil yang diharapkan ini, itu adalah profesionalisme ASN, disiplin waktu menjadi tolak ukur profesionalisme ASN dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik. Untuk tahapan setiap alternatifnya ini ada sesi coaching, yaitu atasan melakukan coaching atau pembinaan personal kepada pegawai yang TMT secara teratur, berfokus pada dampak perilaku terhadap unit kerja dan juga pelayanan. Kemudian untuk para pihak yang diharapkan melakukan semua alternatif ini adalah seluruh ASN. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Baik, terima kasih Kak Priska atas waktu dan tempatnya. Baik, kemudian adalah adaptif. Isu yang kami ambil adalah rendahnya kecepatan adaptasi dan pemanfaatan teknologi digital. Penyebabnya adalah yang pertama, kurangnya pelatihan teknis yang berkelanjutan dan spesifik atau tidak hand-on. Yang kedua, adanya resistensi dari sebagian pegawai senior yang terbiasa dengan cara kerja manual atau konvensional. Yang ketiga, keterlambatan infrastruktur atau koneksi internet yang tidak memadai di beberapa area kerja. Kemudian yang keempat, ketidakjelasan kebijakan atau panduan standar operasional penggunaan teknologi baru. Baik, kami menawarkan yang namanya alternatif penyelesaian di tabel berikut, yaitu
penyelenggaraan in-house training adaptasi teknologi digital berbasis proyek atau kasus nyata. Tahapan dari setiap alternatif adalah yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan spesifik misalnya penggunaan aplikasi Office baru, analisis data dasar atau cloud storage. Hasil yang diharapkan adalah persentase penggunaan aplikasi baru meningkat secara 50% dalam 3 bulan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pelatihan wajib secara berkala, misalnya seminggu sekali selama sebulan dengan format loka karya atau workshop yang menitik beratkan pada praktik langsung atau hand-on. Hasil yang dilakukan itu terciptanya minimal 2-3 duta digital di setiap unit kerja yang mampu menjadi PR coach bagi rekan kerjanya di sesama unit. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan tugas atau proyek uji coba yang harus diselesaikan menggunakan teknologi yang baru dilatih. Diikuti dengan sesi evaluasi. Itu dengan hasil dilakukan adalah peningkatan kepercayaan diri ASN dalam memanfaatkan alat digital untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Para pihak yang terlibat yaitu unit SDM, kepegawaian, tim IT, serta narasumber internal serta eksternal. Kemudian yang disampaikan poin tadi ini itu kepada saudari Meva. Para beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah kolaboratif. Isu yang kami ambil adalah tentang kurangnya kolaborasi antar bagian di lingkungan instansi yang kemudian menghambat kelancaran pelaksanaan program kerja bersama. Penyebabnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ego sektoral antar bidang atau unit kerja, kurangnya komunikasi dan koordinasi, dan juga tidak adanya forum atau wadah kolaborasi rutin. Kami juga menawarkan alternatif penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, kita bisa membentuk forum koordinasi lintas unit. Dengan tahapan yang pertama adalah dengan mengidentifikasi unit kerja yang berkaitan, kemudian menyusun agenda koordinasi rutin, lalu melaksanakan pertemuan bulanan. Dari forum koordinasi ini hasil yang diharapkan adalah terjadinya komunikasi antar unit secara rutin. Dan untuk yang para pihak yang terlibat adalah semua unit kerja terkait dan juga pimpinan unit. Alternatif yang kedua adalah dengan pelatihan nilai-nilai ASN berakhlak yang khususnya kolaboratif. Yang pertama, tahapannya adalah penyusunan materi pelatihan dan menunjuk narasumber yang profesional. Hasil yang kita harapkan adalah meningkatnya kesadaran dan kompetensi ASN dalam berkolaborasi. Pihak-pihak yang terkait adalah bagian kepegawaian atau SDM, narasumber, dan juga seluruh ASN. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari kesimpulan yang kita dapat ambil adalah core value merupakan suatu landasan atau sebuah kunci buat kita menjadi lebih baik. Kita harus menjadi ASN yang smart dan menjadi 1% lebih baik. Karena kita cerminan di mata masyarakat dan kita adalah pelayan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.